Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nasru, semoga dimuliakan Allah. Mari kita membahas salah satu manfaat puasa, termasuk manfaat seluruh ibadah, yaitu bahwa kita umat muslim harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Di mana-mana umat ini bisa kelang kabut gara-gara hawa nafsu. Timbul peperangan karena hawa nafsu. Timbul kekacauan karena hawa nafsu. Berpisah suami istri juga hawa nafsu. Dan dalam sejarah Islam, usaha mengendalikan hawa nafsu itu sudah maksimal, sehingga timbul aliran-aliran. Kita kenal aliran tasawuf. Tasawuf itu tujuan utamanya itu membentuk kepribadian orang itu yang bisa mampu tanpa hawa nafsu. Di negara kita ada aliran tarikat. Di Sumatera waktu kecil saya ingat tarikat Naqsabandi. Itu sama. Nah, kalau gitu mari kita tinjau nafsu dan hawa nafsu ini secara ilmiah dan secara tuntunan agama kita, khususnya syariat Islam. Nafsu sebenarnya adalah proses pemikiran. Nafsu itu salah satu tipe pemikiran atau jalan pemikiran, ya, yang melahirkan keinginan-keinginan untuk mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu nafsu. Jadi kalau ini definisinya, kita itu harus bernafsu, harus punya nafsu, tidak mungkin tidak. Kalau tidak punya nafsu, kita ketinggalan dengan orang lain. Dalam Al-Quran juga disebut, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak bernafsu untuk merubah nasibnya. Jadi ini nafsu penting. Ini satu sisi nafsu, ya, sesuai syariat Islam. Dalam ilmu kedokteran dan psikologi, nafsu itu memang jalan pikiran. Ada 3 tipe nafsu yang terjadi pada diri kita masing-masing. Pertama adalah nafsu perut. Nah, nafsu perut ini adalah kerja otak yang melahirkan pemikiran, melibatkan saraf otonom yang mensarafi organ-organ tubuh, terutama organ saluran cerna dan organ metabolisme. Itu. Jadi dari otak itu timbul sinyal-sinyal, ya, yang mengatur saraf otonom tadi. Itu hawa nafsu perut. Yang kedua, hawa nafsu syahwat atau hawa nafsu biologis. Ini hawa nafsu yang dicetuskan oleh pelepasan hormon-hormon, terutama hormon oksitosin dari otak, hipofise. Kemudian hormon hipofise beredar dalam darah, mengeluarkan hormon-hormon kelamin. Pada laki-laki testosteron, pada perempuan estrogen dan progesteron. Itu kalau hormon itu sudah meningkat dalam darah,
Nah, nafsu syahwat orang sulit terkendali. Nah, ini. Yang ketiga, hawa nafsu emosi. Nah, hawa nafsu emosi ini apa? Itu perlepasan hormon-hormon katekolamin namanya. Yaitu contohnya adrenalin, norepinefrin, glukokortikoid, itu merangsang fungsi organ tubuh. Jantung dirangsang, paru dirangsang. Nah, itu hormon. Nah, semuanya ini, kesisteman ini, inilah yang merubah kepribadian itu seseorang kalau dia dikendalikan oleh nafsu. Nah, itu menurut ilmu kedokteran. Jadi kita tidak lepas itu. Nafsu perut itu berarti nafsu untuk kebutuhan gizi, kebutuhan oksigen. Nah, nafsu syahwat kebutuhan biologis. Nafsu emosi itu kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam agama kita, nafsu ini diberi tingkat-tingkat. Ada nafsu dasar yang buruk, disebut nafsu amarah. Ada nafsu yang menengah, sudah ada kesadaran, yang mudah melahirkan keinsafan, menyesal, disebut nafsu lawamah. Ada nafsu yang suci, mendapat ridho Allah, nafsu mutmainnah. Nah, orang tasawuf, ya, orang tarikat, nafsu mutmainnah inilah yang dicari. Kadang-kadang di tarekat itu berkelebihan, ya, dia gembleng jati dirinya, ya, mengatur bagaimana pikirannya, perbuatannya, tingkah lakunya, sehingga semuanya itu baik. Tawadu, jujur, rendah hati, santun, sopan, alim, tidak mau membuat kerusakan, sampai demikian. Nah, itulah nafsu mutmainnah. Nah, sebaliknya Allah juga berfirman, ya, nafsu itu tidak bisa nafsu baik aja. Dalam diri seseorang, nafsu itu kiranya bersimpang dua. Nafsu ke kanan yang baik, nafsu ke kiri yang tidak baik. Innan nafsa la'ammaratus bisu'i ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Apa ini? Sesungguhnya nafsu itu berorientasi kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh hawa nafsu perempuan. Nah, Allah beri petunjuk kepada Rasulullah, ini ayatnya. Jadi perempuan yang terjebak hawa nafsu syahwat melihat si pemuda yang ganteng, itulah. Jadi memang ada nafsu yang berorientasi kepada kejahatan. Nah, nafsu yang berorientasi kejahatan ini disebut hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu adalah pemikiran seseorang yang melahirkan keinginan-keinginan untuk kepentingan jati diri dan keluarganya. Minimal ada 4-5K kepentingan untuk dirinya itu. Pertama adalah hawa nafsu yang menginginkan kepuasan. Yang kedua, hawa nafsu yang menginginkan kenikmatan. Yang ketiga adalah hawa nafsu yang menginginkan kemewahan. Dalam kemewahan ini ada kekayaan. Yang keempat, hawa nafsu yang menginginkan kekuasaan. Yang kelima, hawa nafsu yang menginginkan kesenangan. Itu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yang menginginkan kepuasan itu sangat jelas pada hawa nafsu perut. Nah, ada namanya budaya hidup sedentari. Orang yang penting dia makan, tidak terbatas. Yang penting makan sesuai selera. Pemalas, ya, tidak mau bergerak. Senangnya main-main doang. Itu sedentari. Itu banyak sekarang. Itu dampaknya jelas, secara fisik ada dampak. Dia akan obesitas, akan dapat diabetes, tekan darah naik, dan lain sebagainya. Hawa nafsu perut. Ada juga yang kelebihan dalam kuantitas, makan senaknya dan sebanyaknya. Rakus, ya. Yang ketiga adalah hawa nafsu perut yang menimbulkan kecanduan.
Nah, ini biang kerok kehidupan. Kita ini umumnya kalau makan sesuai dengan selera. Kalau cocok selera, makannya banyak. Tidak sesuai selera, ogah makan. Nah, kemudian milih-milih. Ada yang kecanduan. Yang banyak kecanduan itu minuman. Kita udah tahu ya, khamar kecanduan alkohol. Ya, sekarang kecanduan narkoba yang diminum. Kopi itu juga merangsang kecanduan. Orang kecanduan kopi kalau tidak dapat, coba pikirannya gelisah. Yang lain-lain banyak orang kecanduan. Ada kecanduan pedas, tiap makan harus pedas. Ada kecanduan jengkol. Ada orang makan jengkol sampai keracunan, ya, jengkolik asid. Ginjalnya terjadi kegagalan. Ini bangsa kita di daerah banyak banget kecanduan alkohol, dan aku waktu kecil aja melihat kencingnya berdarah. Diperiksa urium kreatininnya, masih ingat saya. Aku tuh waktu itu udah dokter juga, tinggi, kiranya makan jengkol. Nah, itulah kecanduan, ya, untuk hawa nafsu perut. Kalau kecanduan hawa nafsu pesawat, nah ini jelek banget. Ya, sekarang ada istilah dugem, itu di kota besar itu, terutama anak muda malam-malam berkeliaran di mana aja tempat hiburan dia pergi ke sana, itu pasti terlibat itu alkoholisme, rokok, atau berbuat tidak senonoh dengan perempuan. Nah, kalau hawa nafsu itu hawa nafsu yang menginginkan kenikmatan, ya. Nah, sekarang hawa nafsu yang menginginkan kemewahan. Nah, ini banyak banget. Itu koruptor itu apa? Itu adalah dia dikendalikan hawa nafsu kemewahan. Yang penting dia mewah. Coba kita evaluasi setiap koruptor itu, ya. Dia pasti tahu bahwa perbuatannya itu salah. Dia tahu bahwa perbuatan itu penuh resiko. Tapi dia tidak tahan karena hawa nafsunya bicara. Akhirnya dia lakukan juga kejahatan itu. Ada istilah cinta 3 ta. Saya dapat dari seorang profesor, cinta 3 ta. Dia bikin contoh bagus juga ini. Cinta harta, cinta wanita, dan cinta takhta. Dia pakai nafsu untuk meraih itu. Nah, yang banyak yang tidak disadari oleh sedikit orang pun adalah hawa nafsu kemewahan itu yang membudaya dalam kehidupannya. Nah, tolong kita ingat apa makna ini. Misalkan ada orang berbudaya hidup feodalisme, itu dasarnya hawa nafsu. Konsumerisme, hawa nafsu. Berbuat ria, hawa nafsu. Kapitalisme, hawa nafsu. Hawa nafsu kemewahan. Hawa nafsu kemewahan selalu diikuti hawa nafsu kekayaan. Itulah contoh-contoh yang membudaya dalam kehidupan kita. Ada suku bangsa, feodalisme itu sangat menonjol. Jadi demokrasi itu, azas demokrasi itu kurang laku di sana. Karena orang yang feodalisme, dia harus kaya, dia harus mewah, hidupnya senang, dan ada orang-orang sekelilingnya yang diatur. Feodalisme. Nah, sekarang ada hawa nafsu kekuasaan. Hawa nafsu kekuasaan ini agak aneh nih. Jadi orang kalau dapat amanah memegang suatu kekuasaan seperti pemimpin, sangat mudah dikendalikan hawa nafsu. Tapi dia sangat cerdas mempresentasikan hawa nafsunya. Karena dia orang cerdas, pemimpin kok. Nah, jadi hawa nafsunya dia keluarkan dengan kebijakan-kebijakan. Nah, nampak hawa nafsunya, tapi hawa nafsunya dikerjakan oleh bawahannya. Jadi dia membuat kebijakan-kebijakan yang mementingkan keluarganya, mementingkan jati dirinya, atau mementingkan golongannya. Ini hawa nafsu kekuasaan. Jadi dia buat kebijakan-kebijakan yang penting mendapat kemewahan, kesenangan, kenikmatan
untuk dirinya dan keluarganya. Dan dia tidak tampak emosional, malah dia rendah hati, ngomongnya enak, ya toh? Tapi di atas kertas membuat kebijakan-kebijakan yang maknanya adalah dikendalikan hawa nafsu. Ini 10 tahun terakhir aku pelajari di negara kita, hawa nafsu kekuasaan ini sangat menonjol. Sampai sekarang masih ribut, saya dengar tuh, masih ribut di media sosial. Bekas pemimpin kita yang dikendalikan hawa nafsu, tapi sangat pintar membawakan hawa nafsunya. Dia lakukan hawa nafsunya dengan pencitraan jati diri. Kelihatan dia tawadu, rendah hati, sabar, tapi kebijakannya akan nampak hasilnya apa. Hawa nafsu, yang penting kemewahan, yang penting namanya terkenal, namanya tertulis dalam sejarah. Nah, ini yang dicarinya, itu hawa nafsu kekuasaan. Ada hawa nafsu menginginkan kesenangan, ini untuk semua. Dia hawa nafsu untuk kepuasan, kenikmatan, kemewahan, kekuasaan di situ, keinginan satu, kesenangan. Nah, bagaimana sebenarnya status hawa nafsu ini dalam syariat Islam? Apa memang boleh? Wala tattabi'il ahwa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan sesat dari jalan Allah. Di setiap orang dikendalikan hawa nafsu akan sesat di jalan Allah. Rasulullah juga mengatakan, ya, memerangi hawa nafsu adalah jihad besar. Jadi kalau kita berhawa nafsu, kita sama membuat program jihad besar untuk mencegah dan mengobatinya. Ya. Walawil taba'at haqqu ahwa'ahum lafazadati samawati wal aqwaman fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Itu apa? Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsunya, maka binasalah langit dan bumi dan segala isi di dalamnya. Kemudian Allah memberikan suatu kebanggaan berupa tuntunan, tapi dia tidak peduli kepada kebanggaan itu. Jadi kalau orang dikendalikan dari hawa nafsu, firman Allah sudah ada menetapkan yang merupakan syariat Islam, akan binasalah langit dan bumi dan isi di dalamnya. Nah, kalau seseorang dikendalikan hawa nafsu, akan binasalah jati dirinya, baik fisik ataupun psikologik, bahkan binasalah keluarganya. Nah, ini sangat keras ya firman Allah tentang hawa nafsu. Nah, itu syariat Islam mengenai hawa nafsu. Nah, kita tadi menyebut semua tujuan ibadah tadi itu adalah terutama mengendalikan hawa nafsu yang kita sebut ini. Nah, sekarang kita sedang berRamadan, ada sholat, ada puasa, nanti ada berzakat, segala macam. Itu semuanya pelatihan untuk kita, supaya dalam pikiran kita jangan sampai dikendalikan hawa nafsu. Tapi yang menarik adalah apa? Dalam ilmu psikologi, hawa nafsu tidak dibilang penyakit. Itu hanya gangguan perasaan. Dia sebegitu beratnya tadi firman Allah, itu hanya gangguan perasaan. Yang biasa-biasa saja itu. Itu satu kita ingat. Yang kedua, orang yang dikendalikan hawa nafsu, biasanya dia tidak tahu bahwa dikendalikan hawa nafsu. Karena itu adalah kebiasaan yang biasa-biasa saja. Nah, ini anehnya, seseorang yang dikendalikan hawa nafsu, bagi orang lain dapat menilai bahwa dia dikendalikan hawa nafsu. Nah, itulah fakta. Nah, oleh karena itu, tujuan kita di sini, coba maknain ibadah ini yang penting untuk diri kita. Banyak banget tadi itu, hawa nafsu perut itu sebagian besar membatalkan puasa. Hawa nafsu syahwat kalau terlaksana, puasa pasti batal.
Hawa nafsu emosi berupa menginginkan kemewahan, kekayaan, kekuasaan, itu kualitas ibadahnya menurun. Itulah dampaknya dalam kehidupan. Nah, saya kira itu yang kita sampaikan. Mari kita introspeksi diri ya, terutama saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak keponakan, diarahkan janganlah terkendali oleh hawa nafsu. Karena dasarnya hawa nafsu itu adalah sudah adanya memori yang tertanam di otaknya. Dia ingin hawa nafsu perut yang sukses, itu adalah ada memorinya dalam otak. Ingin dugem itu sudah ada memori dalam otaknya. Jadi itu proses pikirnya sudah demikian. Ini sangat bagus ya, tuntunan dalam Islam itu kok cocok banget dalam pengkajian ilmiah. Ada satu lagi namanya penyakit kalbu. Kalbu itu tidak disadari oleh orang bahwa itu suatu penyakit mengganggu dia, itu hanya satu hal yang biasa dalam kehidupan. Kalau bahasa kita, kalbu itu hati ya. Penyakit kalbu berarti penyakit hati. Banyak banget penyakit hati itu, yang pakai hati aja tidak sedikit itu. Ya, iri hati, tinggi hati, sakit hati, busuk hati, patah hati, makan hati. Ini bangsa kita filosofis banget yang bikin. Nah, setiap penyakit hawa nafsu selalu umumnya ada dasarnya penyakit kalbu. Nah, firman Allah juga adalah memberi keterangan untuk kita, ya, peringatan untuk orang yang tidak mampu mengendalikan kalbunya sehingga timbul hawa nafsu. Afala yatadabbarunal Qur'an amala qulubin aqfaluha. Apakah engkau telah mentadabbur Al-Quran atau kalbu engkau tertutup? Bahasa lainnya apa tuh? Apakah engkau telah mempelajari Al-Quran atau suara hati engkau tertutup, terkunci atau tidak peduli? Itu peringatan gitu. Nah, itulah. Jadi kita sadar sekarang, kita mengetahui setiap hawa nafsu ada juga gangguan kalbu, suara hati kita. Itu satu paket. Nah, dampak untuk kehidupan bersama kalbu dengan hawa nafsu itu adalah digolongkan ke penyakit sosial dan penyakit spiritual. Di penyakit yang mengganggu kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan penyakit spiritual itu penyakit yang mengganggu hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Berarti kualitas ibadah kita, akidah kita, akhlak kita menjadi menurun. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan sedikit pandangan kita, mudah-mudahan ini tidak salah. Kita sudah mengkaji benar ini ya. Hawa nafsu dalam ilmu kedokteran memang demikian. Coba bayangkan aja seorang yang dapat hawa nafsu marah apa? Ya, kalau seorang hawa nafsu marah, coba kalau diukur dalam ilmu kedokteran, tahu enggak atau apa? Denyut nadinya bisa naik 50%. Kontraksi jantungnya naik. Jalan napasnya naik. Aliran darahnya kencang. Mukanya merah, matanya membelalak, tangannya gemetar. Jadi orang yang nafsu marah aja dirinya yang terganggu. Coba kita udah pernah kan nafsu marah? Kita orang pernah hawa nafsu dendam, penyakit kalbunya dendam. Dia berdendam begitu marahnya sama orang, coba lihat, ukur nadinya, bunyi jantungnya, asam lambungnya nurun. Nah, itu akibat gangguan kerja saraf otonom dan pelepasan hormon-hormon, terutama hormon adrenalin, norepinefrin, katekolamin, dan glutikokortikoid namanya. Itu hormon-hormon. Nah, sekarang terakhir kita mohon juga sebenarnya, karena begitu meledaknya hawa nafsu, tapi di negara kita mungkin karena itu kali ya, karena ini hawa nafsu itu dianggap hal biasa. Seperti yang kemarin hawa nafsu kekuasaan, presiden kita dikendalikan hawa nafsu, tapi semuanya orang diam.
Ya, DPR, MPR diam, tidak pernah negur. Wakil Presiden seorang alim ulama juga diam. MUI alim ulama diam. Saya pernah mengkritik acung tangan kenapa tidak dikeluarkan fatwa, tidak ada komentar. Karena dianggap biasa. Pemerintah juga diam. Artinya orang-orang di DPR, di semuanya itu kok diam, orang hukum diam. Padahal itu kalau kita menegakkan syariat Islam dalam kehidupan, kita udah boleh bicara. Minimal keluarkan fatwa supaya orang yang terkendalikan hawa nafsu menyadari dirinya. Demikian cukup, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.